gugatan. Persidangan masih tahap awal ya, masih pemeriksaan legalitas dan sebagainya. Tentunya kami menghormati hak individu setiap warga negara untuk menunjukkan hak hukumnya melalui gugatan perdata. Namun kami juga perlu sampaikan bahwa dari pandangan kami gugatan mereka itu tidak berdasar dan nanti akan kami sampaikan dan kami buktikan pengadilan tentunya. Untuk sekarang mungkin kami tidak bisa terlalu detail karena kami hormati proses yang berjalan, tapi kembali ya tetap kami hormati lah. Dari pihak mereka mengajukan klaim-klaim seperti itu kami hormati. Kasus ini berpengaruh dengan kondisi fisik dari Vidi sendiri nggak sih? Kan di kesehatannya? Ya tentunya ya mungkin iya ya mas ya, kalau perlu saya sampaikan ya mungkin pasti iya, cuman ya makanya kami semua dari tim dan semua teman-teman dan keluarga tentunya pasti mendoakan selalu lah dan menjaga kondisi dari klien kami ini juga seperti apa. Mas Yakob sendiri alasannya apa sih akhirnya ikut mendampingi dari untuk kasus Vidi sendiri? Ya karena kami melihat, kami semua kuasa hukum sudah mempelajari juga gugatannya dan kami lihat memang gugatannya menurut pandangan kami tidak berdasar, yang mungkin detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi ya tentunya kami sebagai kuasa hukum harus objektif juga kan, walaupun kami mungkin sudah mengenal Vidi cukup lama dan memang dekat, tapi secara hukum memang kami sampaikan klaimnya dari mereka itu tidak berdasar. Ini dari pihak sana mengatakan Vidi secara tidak langsung mengakui perbuatan bersalah dengan salah satu Vidi menghapus playlist di Spotify. Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Jadi Vidi bukan menghapus, Vidi menghormati karena proses ini sedang berjalan. Daripada ada klaim-klaim lebih lanjut yang tidak sesuai, lebih baik dari pihak ini untuk off-kan dulu lah mencabut dulu. Jadi Vidi menghormati dan kami juga sama, kami menghormati proses yang sedang berjalan. Itu sebenarnya alasannya. Jadi menyangka bahwa gugatan itu bahkan mematahkan isi. Nah itu adalah salah satu bagian yang menurut kami juga tidak berdasar, salah satu bagian. Tapi ya kembali lagi, selama ini hubungan baik, ya dari Vidi cukup kaget lah dengan adanya gugatan ini. Tapi ya kembali lagi ya, namanya juga keluarga negara ya, kami akan layani. Keberatan dari Vidi sendiri mungkin dijelaskan ke Mas Yakob maksudnya dalam arti ini kan gugatannya cukup besar, mungkin ada nanti timnya dari Vidi apa gitu, mungkin dari kita nominalnya diturunkan atau ada ceritanya restoratif justice atau seperti apa sih? Bukan, kami melihatnya nggak ke situ. Kami lihat adalah gugatan sebenarnya berlandasar hukum atau tidak. Ada nggak dasar hukumnya untuk pihak penggugat mengajukan ini? Dan setelah kami pelajari, memang tidak berdasar. Dan dari Vidinya pun juga yang bukan bahasa legal, mungkin kalau bahasa legal mungkin Vidi akan saya serahkan kepada kami gitu kan. Tapi yang lebih teknisnya, yang legalnya, dia juga menyampaikan dia cukup kaget. Selama ini hubungan baik, selama ini dekat, tapi tiba-tiba ada hal seperti itu. Dan itu yang mungkin nanti pada saat waktu yang lebih baik bisa rekan-rekan semua tanya Vidi langsung. Jadi ketika udah agak fit sedikit bisa memberikan inilah pencerahan lebih lanjut ceritanya lah versinya. Karena selama ini juga kami diam, versi Vidi belum dengar pastikan rekan-rekan seperti apa dan pasti menunggu, saya yakin. Mohon maaf mungkin selama ini Vidi juga masih belum terlalu fit untuk memberikan itu dan kami pun juga menghormati proses yang ada. Makanya selama ini kami belum terlalu banyak lah untuk memberikan statement dan sebagainya. Bang Yakob, Ada komunikasi antara Vidi dengan Lina di luar persidangan, kita mediasi secara keluarga. Sejauh ini sih dari sejak gugatan masuk belum ada. Ada keyakinan juga nggak hubungi via telepon. Belum ada. Untuk ke kami kuasa hukum sudah pasti belum ada. Untuk Vidi terakhir infonya untuk saya sih belum ada juga. Tapi kalau terbarunya saya belum tahu lagi. Tapi per kemarin mungkin belum ada juga. Bang Yakob, Kuat nggak sih membuktikan? Ya hubungannya kan didasari kekeluargaan ya, hubungannya. Dan Vidi pun dan saya pun sebagai kuasa hukum, kami semua advokat di sini memiliki kewajiban ketika ada perkara harus mendamaikan klien kami. Kan kewajiban kode etik yang kami memang sudah pegang dan kami sumpah melakukan. Jadi ya tentunya pasti kalau masalah perdamaian itu adalah kewajiban seorang advokat. Tapi setiap kasus kan berbeda, case by case, faktanya seperti apa, kuat atau tidak dasarnya, pihak penggugat juga mohonkannya apa, itu harus dinilai nanti apakah ini berlanjut nanti. Tapi kami harus tetap menganggap ini akan berlanjut sehingga kami
mempersiapkan jawaban kami dan pembuktian kami nanti di persidangan seperti apa. Bang, Dan pihak Kenan juga menyiapkan laporan darurat terkait dengan mekanikal seperti apa? Kalau kami belum lihat ya, kami belum dengar juga, ya mungkin kembali lagi, kalau memang ada lagi, ya kami pelajari dulu nanti seperti apa. Tapi berarti pihak Vidi sampai 15 orang pengacara gitu. Ya itu kebetulan tim kami sih semua. Agenda selanjutnya. Iya, mungkin sidangnya kapan lagi dan agendanya apa? Sidang selesai. Sidang selanjutnya Selasa tanggal 17 ya, tanggal 17, Selasa lusa berarti lusa, tanggal 17 Juni. Itu agendanya KPD. agendanya masih melengkapi legalitas. Untuk Vidi kelihatannya tidak hadir karena kan sudah diberikan kuasa pada kami ketika mereka hadir. Artinya tidak pernah akan hadir Vidi di persidangan. Belum tahu ya, belum tahu nextnya seperti apa. Untuk sekarang sih karena ini masih memang legalitas dan lain-lain dan kita super data kan yang bisa dikuasakan kuasa hukum kan. Ya, pihak mereka kan juga kuasa hukum ya, kuasa pengetahuan saya yang hadir ya. Jadi ya mungkin sejauh ini masih akan kami. Bang Yakub. Ini bukan menghindar untuk Oh tidak, sama sekali tidak menghindar. Karena memang balik lagi mas dari pihak ini cukup kaget dengan adanya ini. Semua teman-temannya pun kaget, keluarganya pun kaget. Ya tapi mungkin nanti dari pihak Vidi lah yang bisa menjelaskan ceritanya kan lebih lanjut. Dia yang masih berjalan ini belasan tahun, baik tiba-tiba ada hal ini. Itulah yang kita lihat. Kalau Bang Yakub. sebelumnya sempat dikasih juga PD melalui ayahnya memberikan uang 50 juta itu untuk Kinan sendiri apa sih sebenarnya? Nah itu mungkin salah satu cerita yang nanti Vidi lah lebih baik sampaikan ya ceritanya. Kebetulan kami kan baru ditunjuk juga jadi kuasa hukum, jadi kami juga tidak mau tahu tuh cerita-cerita yang sebelumnya. Tapi ya dapat kalau yang dari saya dengar sih ya mungkin lebih baik dari pihak Vidi harus tetap memberikan ininya lah versinya agar semua berimbang kan. Sekarang kan hanya dengar dari pihak Vidi kan. Bang Yakub, dengan mencuatnya kasus ini mempengaruhi job Vidi ke yang pas ke depan atau bagaimana? Atau ada mungkin dengan kondisi dia yang terus sekarang ada yang beberapa job yang tertunda atau di cancel? Ya mungkin secara tidak langsung ya. Mungkin kalau secara langsung sudah, cuma secara tidak langsung pastikan ya bagaimanapun nggak usah video lah mas. Kita sudah kan kalau ada masalah hukum walaupun tidak salah bagaimanapun kalau ada data pasti kan terganggu ya. Ya jadi itulah yang kami harap juga mudah-mudahan dapat selesai segera. Tadi kan Mas Yakub bilang ada beberapa unsur yang tidak tepat. Mungkin salah satunya unsur apa sih yang akhirnya menurut Mas Yakub dan tim ini kasus ini tidak unsurnya tidak tepat. Nah kalau secara keseluruhan memang kami lihat tidak berdasar. Poin-poin bagaimana tidak berdasarnya nanti mungkin kami sampaikan jawaban kami dan pada saat persidangan lah. Nanti mungkin setelah persidangan yang sudah makin jauh nanti akan kami update juga ke rekan Ini kan sudah mengaku bersalah. mengaku bersalah kapan ya Vidi mengaku bersalah? Mengaku bahwa dia melanggar. Kapan tuh mas? Saya belum pernah dengar malah ini mas. Jadi mungkin saya klarifikasi ini bahwa Vidi tidak pernah ada pengakuan bersalah atau pengakuan telah melanggar dan sebagainya. Kembali lagi Vidi kaget dan gugatannya ini pun ketika disampaikan kepada kami kan tentunya kami harus objektif menganalisa dulu dong. Walaupun klien kami kalau itu A kami sampaikan A, kalau B kami sampaikan B. Nah, ketika kami lihat memang tidak berdasar. Tapi ya kembali lagi kami tetap menghormati hak seorang individu, kedua orang, pada pihak penggugat untuk mengajukan gugatan ataupun klaim. Jadi kapan? Saya belum cek lagi ya. Kayaknya sih harusnya balik kalau mungkin segera balik sih. Karena kesana kan hanya cuman bolak-balik nggak selama treatment berapa lama di sana semua. Oke semuanya. Terima kasih.